Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu. Artinya kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis sini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau selalu mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Allah karuniakanlah kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat, mustahil bisa diserang udah. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh, jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat, orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan. Maka Umar mengatakan, ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul, ya, beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak, dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu, gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mu'minin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, itu Abu Lu'lu belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Dan Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai akhirnya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan? Maka dia pun datang, Abu Lu'lu, kepada Umar mengatakan, wahai Amir Mu'minin, ini Mughirah menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham, padahal 100 dirham kecil untuk hasil dia. Kata Umar, 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab, dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah, pesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Ternyata akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang, ya, Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk, dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah membunuh Amir Mu'minin, menusuk. Maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu ini, dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu seorang pahlawan orang-orang Syiah. Itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mu'minin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW. Berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga, dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melantunkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu di hari kiamat, naudzubillah. Berarti termasuk bersama-sama di neraka gitu. Karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Tusuk saya waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya, gitu kan? Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu.
Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa sudah mati Amirul Mukminin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan. Sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab, ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amirul Mukminin sudah tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu, ini kisah Umar, nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali, sahabat-sahabat yang mulia nih yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati gitu kan, maka kuburkanlah saya ya. Dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama dua sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan wahai Amirul Mukminin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Gitu kan? Jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan. Terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amirul Mukminin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salat ya Amirul Mukminin. As-salat ya Amirul Mukminin. 3 kali. As-salat ya Amirul Mukminin. 3 kali ucapin. Salat wahai Amirul Mukminin. 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah. Ya, kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengan azan, kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu, bangun dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan mendengar sholat karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amirul Mukminin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada ya bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan
Mengatakan Amir Mu'minin, adalah utusan, adalah pendamping Rasulullah SAW, ini dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Selalu menepis, jangan katakan itu terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amir Mu'minin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Itu sudah satu nilai. Perjuanganmu ya, perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil, kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan, karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam. Ya, biasa dikatakan gitu, ya benar akhi, gitu kan. Angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor, ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Umar, bergembiralah, engkau akan meraih surga. Sungguh engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama. Engkau memegang urusan orang-orang beriman. Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah. Umar berkata, adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, niscaya aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya, aku akan, ya, belum bisa aku mengatakan itulah pegangan, itu jadikan pegangan surga itu, walaupun sudah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sambutannya denganku. Untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi SAW, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum ajmain, kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk, ya. Lalu ia berkata, letakkan pipiku di tanah, kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain. Dia berkata, celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Rabbku tidak merahmatiku. Artinya betul-betul kecelakaan, ya, luar biasa kalau sampai aku tidak, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat kepada, beliau mengatakan, aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama, karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal, ya, dan memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka. Yang kedua, aku berwasiat kepada orang-orang Ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa, karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui, karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, karena, ya, hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat, ya, yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab, dan ini pada saat menjelang Umar bin Khattab sakarat dan meninggal dunia, dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak athar sangat muda. Tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang khalifah setelahnya, lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu. Tidak ada sesuatu yang melihat itu berat, susah, nggak ada seperti itu.
Lalu pada saat itulah puji-pujian harum dari para sahabat datang kepada beliau. Jadi semenjak mereka lihat Umar sudah mulai melemah, sudah mulai ada puji-pujian yang keluar sampai beliau ya dimakamkan. Yang pertama Abu Wail menyebutkan rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada kami, dia menyampaikan berita kematian Umar kepada kami. Aku tidak melihat hari yang banyak tangisan dan kesedihan daripada hari itu. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwasanya Umar menyukai anjing, niscaya aku akan menyukainya. Maksudnya saking fanatiknya dengan Umar dan pendapatnya radhiyallahu anhum ajmain. Umar bin Khattab selalu benar, dan ini disebutkan ya, dinukil 195 dalam buku Ar-Riyadun Nadhirah ya. Kemudian Hudzaifah juga berkata, ini kisah atau ungkapan yang kedua, bahwa dia berkata pada hari kematian Umar, pada hari ini kaum muslimin meninggalkan sebuah sisi pagar Islam, artinya kehilangan pagar benteng mereka. Abdullah bin Abbas juga berkata, Hudzaifah juga berkata di statement yang lain, Islam pada zaman Umar seperti seorang laki-laki yang melangkah maju. Dia tidak bertambah kecuali dekat. Tetapi ketika Umar terbunuh, maka seorang laki-laki itu seperti mundur. Artinya waktu Umar datang, Islam terus maju, mengekspansi sampai kemanapun, dikenal oleh orang. Waktu Umar meninggal, seakan-akan Islam yang berbentuk seperti orang itu mundur, gitu kan? Seakan-akan mundur. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengikuti langkah-langkah Umar. Abdullah bin Abbas berkata dalam kisah yang lain atau pendapat beliau, ditanya kepada beliau, apa pendapat anda tentang Umar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Abu Hafs, maksudnya Umar. Hafs ini anak pertamanya Umar, laki-laki. Demi Allah dia adalah pembela Islam, pengayom anak-anak yatim, tempat tinggal tempat tinggal iman, sumber kebaikan, penyantun orang-orang lemah, benteng bagi para khalifah, kokoh dalam kebenaran, suka membantu orang lain, menegakkan hak Allah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah sehingga agama ini tegak. Dia telah memperlebar wilayah kaum muslimin, mengingat Allah SWT di atas bukit dan daratan, memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah, bersyukur kepadanya di setiap waktu, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepada siapa saja yang membencinya sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait, gitu kan? Anaknya Abbas. Dan ini juga satu statement yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas yang disampaikan oleh beliau, siapapun yang membenci Umar, maka Allah akan menimpakan ya penyesalan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait juga mengatakan, aku adalah tetangga Umar bin Khattab, aku tidak melihat seseorang yang lebih baik daripada Umar. Malamnya adalah salat, siangnya adalah puasa dan menunaikan seluruh keperluan masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata pada saat meninggalnya Umar bin Khattab dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas, semua adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Berarti mereka sangat menghormati Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ali berdoa, ya, berkata, Ali mendoakan Umar agar Allah merahmatinya. Kata Abdullah bin Abbas, dia berkata, engkau tidak meninggalkan seseorang di mana aku lebih menyukai bertemu Allah dengan amalan seperti amalanmu, hai Umar. Demi Allah, aku sudah mengira bahwasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu, karena aku sering mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar, kata Ali radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini jelas statement Ali radhiyallahu anhu mengatakan wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Abdullah bin Abbas juga berkata, perbanyaklah mengingat Umar, karena jika kalian mengingatnya, niscaya kalian akan mengingat keadilan. Jika kalian mengingat keadilan, niscaya kalian akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini statement yang sangat luar biasa. Dan seperti kita tahu ikhwan dan akhwat sekalian, sampai sekarang subhanallah, kita pada saat dari tadi kita mengisahkan Umar, saya yakin berapa persen pun itu jumlahnya, ya kalau memang Allah mudahkan sampai full, alhamdulillah, bisa semaksimal mungkin 90-100% kita bisa mengambil pelajaran, sangat baik. Berapa persen pun tadi waktu kita dengarkan kisahnya, yang terlintas adalah seorang sosok yang sangat kuat, tegar, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang sangat baik, dari orang yang akhirnya ya orang yang jadi pemimpin dan menjadi orang yang sangat adil dalam pemimpinannya, orang yang sangat berani, orang yang sangat sayang dengan masyarakatnya, orang yang sangat zuhud, ya orang yang sangat wara'. Banyak sekali kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan dengan membaca kisah beliau, kita akan bertambah iman. Baru membaca kisahnya, bagaimana dengan dia sendiri yang sudah hidup pada masa itu radhiyallahu anhu.
Dan saya tutup ikhwas sekalian, ya, ini tentu tambahan kisah saja. Ini setelah Umar bin Khattab meninggal lalu dikuburkan, ya. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat dikatakan oleh beberapa sahabat, tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan Anda. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan 6 orang yang tersisa dari ahli, ya, dari orang yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah pada saat itu ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad, ya. Dikumpullah 6 orang ini. Lalu kata, ya, Umar radhiyallahu anhu, kumpullah mereka ini. Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, ini ada kamar saya. Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin. Berkumpullah kalian di dalam kamar ini dan musyawarahlah agar ada orang di antara kalian yang bisa menggantikan saya setelah saya meninggal. Dan ingat, wahai Abdurrahman, kau jadi pimpinannya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu khalifah. Kalau enggak, kalian berenam saya penggal lehernya. Umar bin Khattab nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan? Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah dalam. Di dalam ini subhanallah, ke-6 sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah SAW bersabda tentang kamu begini, tentang kamu begini. Utsman memuji Ali, Ali memuji Talha, Talha memuji Zubair, terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang, 2 orang, Utsman dan Ali. Dan akhirnya Utsman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. Tentang hadis Allah malaikat malu dengan, ya, Utsman, dan juga tentang jaminan Nabi SAW surga kepada Utsman setelah membiayai perang, ya, Ushrah. Baik, akhirnya mereka mengatakan Utsman kau tidak bisa mengelak. Utsman pun akhirnya mengatakan baiklah. Keluar dari kamar, Umar tanya, bagaimana keputusan kalian? Kata mereka, kami sudah menunjuk Utsman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi SAW tentang dia. Kata Umar, alhamdulillah. Setelah itu Umar pun meninggal dunia. Jadi ini fadilah yang Umar radhiyallahu anhu lakukan.